Iya, baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Koko Kongko, dan tentunya juga kita sekarang masih obrolin seputar Waisak juga ya. Kita merayakan hari Waisak juga, dan tentunya hari ini kita mengangkat topik yaitu sangat menarik sekali mengenai Dhamma Pelindung Dunia. Tadi juga Bante sudah menjelaskan bahwasanya memang setiap manusia wajib untuk melakukan kebajikan-kebajikan, mungkin yang paling contoh kecilnya terhadap sesama kita ya Bante ya, karena kita juga harus menyiapkan bekal setelah nanti kita hidup dan di the next life-nya, seperti itu ya Bante ya. Nah, untuk kebajikan-kebajikan ini sendiri Bante, itu sebenarnya apa-apa saja sih sebenarnya kebajikan-kebajikan yang memang harus kita lakukan seperti itu Bante? Ya, karena kehidupan kita selalu berinteraksi dengan sesama. Betul. Ya, jadi mengulurkan tangan terhadap sesama itu sangat mudah karena interaksi tersebut sudah kita bangun sejak awal. Sejak kita lahir di lingkungan kita, di masyarakat kita, kita sudah berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama, dan itu adalah sebuah kesempatan yang sangat baik buat kita membantu. Jadi ketika kita memang melihat ada sesuatu yang perlu dibantu, ya, jadi saat itulah kita harus mampu mengulurkan tangan kita, karena di lingkungan kita masih banyak orang-orang yang kurang mampu, yang mungkin masih harus mencari sebuah pengayoman, ya. Jadi itu banyak sekali. Nah, jadi secara kecilnya ya, bahwa kita bisa membantu orang itu juga satu perbuatan baik. Dan kita bisa bersahabat dengan banyak orang itu pun perbuatan baik. Kita bisa tersenyum terhadap orang itu pun perbuatan baik. Jadi bukan hanya semata-mata hanya bantuan seperti materi, bukan hanya seperti itu ya, saja kalau ya memang Bante, kita memiliki materi yang memang bisa memberikan bantuan terhadap orang lain, itu tidak salah. Tetapi pemberian ini bukan hanya dari materi. Maka Buddha mengatakan ada amisa dana dengan dhamma dana. Amisa dana itu materi, pemberian materi. Tetapi dhamma dana ini bukan materi. Seperti saya berbicara hari ini. Ketika orang mendengar apa yang saya ceritakan, apa yang saya bicarakan dengan Anda di sini, ketika orang itu mungkin tertarik hatinya, atau mungkin ya, saya selama ini belum membantu orang, saya selama ini belum memberi sesuatu kepada orang lain, bisa juga bahwa ini adalah satu perbuatan baik buat mereka. Kita sudah berbuat baik di sini. Iya, benar sekali. Nah, jadi itu juga sesuatu yang dikatakan satu kebajikan juga. Kebajikan. Ya. Apa yang dibicarakan dengan baik, apa yang selalu diungkapkan dengan baik, apa yang diperbuat dengan baik, itulah kebajikan. Oke, sebenarnya juga sangat gampang sekali kalau kita mau memperoleh kebajikan itu sendiri ya Bante ya. Tapi proses pikiran itu selalu mengacaukan. Proses pikiran Bante, kenapa seperti itu? Ya, jadi ketika kita berbicara, misalnya kita mendengar bahwa saya belum berbuat baik pada kehidupan ini. Selama ini saya belum berbuat baik. Tetapi ketika saya akan berbuat baik, pikiran kita, aduh, saya cari susah. Ya, kadang-kadang pikiran kita begitu. Walaupun tidak berpikir demikian, aduh, nanti macet. Aduh, nanti jauh lah, nanti hujan lah, nanti ini pikiran kita, perasaan kita selalu melebih-lebihkan. Tetapi sebenarnya itu satu rintangan ya. Tetapi apapun yang terjadi, kita tahu bahwa proses pikiran itu betul-betul kadang-kadang membelenggu kita. Makanya juga kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri dulu ya Bante ya. Itulah, maka damailah dengan diri kita. Baru kita bisa berdamai dengan lingkungan, dengan negara, dunia kita pun akan damai. Selagi hati kita, pikiran kita tidak pernah damai, maka kita pun tidak akan pernah damai. Maka Buddha mengatakan manopubang kamadama manuseta manomaya, manasace padutena basatiwa karotiwa tatonang dukang mangweti cakang wawah atau padang. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Jadi pikiran inilah yang menjadi pondasi kuat apa yang kita lakukan. Ketika kita berpikir, kita berbicara, kita berbuat, semua pikiran. Maka ketika pikiran itu jahat, maka kemanapun itu pun akan selalu mengikuti kita. Seperti roda berdati yang ditarik kaki lembu, kalau lembu jatuh, dia pun akan jatuh. Betul. Jadi seperti itu, pikiran itu seperti itu. Oke, baik. Nah, dan Bante, kita kembali lagi mungkin untuk perayaan Waisak ini sendiri. Nah, kira-kira untuk perayaannya ini, ritual yang biasanya umat Buddha itu lakukan itu seperti apa, Bante? Ya, jadi di Indonesia Theravada Buddhist Center Cemara Asri, kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan untuk menyambut Waisak
tahun 2015 dan tahun 2559 Buddhist era, ya. Jadi besok pagi mulai jam 9 anak-anak kita, muda-mudi dan seluruh kepengurusan Indonesia Theravada Buddhist Center bergerak, ya. Jadi memberikan kesempatan bagi muda-mudi kita untuk menunjukkan talenta mereka. Misalnya seperti Jadi apa, Bante? menyanyi, Oke. ya, ada baca kitab suci, ada yang melukis. Yang ini berhubungan dengan Buddhistis. Jadi bukan menggambar sesuatu atau nyanyi yang lain-lain, Iya, iya, rock, iya. bukan, ya. Tetapi ini adalah lagu rohani, yaitu lagu Buddhis. Jadi semua ini ada untuk mengembangkan bakat mereka, talenta mereka. Maka dengan tema yang sangat spektakuler, ya, ITBC Got Talents. Nah, jadi ini juga untuk membangun, ya, kualitas mental muda-mudi kita, anak-anak kita, anak didik kita, dan seluruh elemen masyarakat yang memang betul-betul ingin menggembleng kualitas batin mereka. Oke. Dan sore kita akan spiritualnya bahwa ada puja bakti. Itu seperti apa, Bante? Puja bakti akan dipimpin oleh para biku, ya, ada dari New Zealand, ada dari Sri Lanka, ada dari Thailand, ya, dan dari kami sendiri. Semuanya ada yang hadir besok malam. Biku Sangha ada 17 dan 3 Samanera, berarti 20. Oke. Ya, jadi bikunya. Nah, itu juga acaranya sampai malam, Bante, ya? Ya, sampai malam jam 18 besok malam atau jam 6 sore kita akan mulai untuk kebaktian, untuk puja bakti di Indonesia. Oke, akan kita lanjutkan kembali. Bante, kita sudah ada penelpon yang masuk, ya. Langsung saja kita angkat. Halo, selamat sore. Iya. Selamat sore. Iya, selamat sore Bapak. Silakan, dari siapa dan di mana, Pak? Dari Harahap. Iya, Pak Harahap, di daerah mana, Pak Harahap? Iya, daerah Medan. Iya, Pak Harahap, silakan untuk pertanyaannya langsung. Apa yang disampaikan oleh Biku tadi cukup mantap lah, sebagai memang apa yang disampaikan Biku tadi cukup bagus dalam rangka kehidupan kehidupan di dunia. Saya hanya mau tanya sama Biku, bagaimana tanggapan Biku tentang kejadian di Myanmar itu, Rohingya itu? Ya. Bagaimana Biku membantai umat Muslim itu, gimana menurut pandangan Biku? Karena apa yang disampaikan Biku tadi sepertinya tidak terjadi di Myanmar itu. Ini kan menjadi masalah dunia. Jadi saya mau dengar dari Biku bagaimana tanggapan Biku terhadap perlakuan para Biku di Myanmar terhadap Muslim itu. Terima kasih. Oke, Ya, baik. Terima ya. kasih Pak Harahap. Kita mencoba untuk menjawabnya. Bante, silakan. Ya, terima kasih Pak Harahap atas pertanyaannya. Ya, jadi saya juga memetik apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla, ya. Jadi beliau sudah menyurvei ke sana. Beliau juga betul-betul langsung terjun ke lapangan, ya, untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di sana. Jadi saya menyimak apa yang beliau sampaikan bahwa kejadian di sana itu adalah kejadian kemanusiaan. Jadi berhubungan dengan kemanusiaan, politik, ekonomi. Bahkan dari Bangladesh juga menyampaikan seperti itu. Ya, jadi apabila seperti yang saya sampaikan tadi bahwa siapapun mereka, seorang biku atau seorang umat, jika memang apa yang telah Buddha katakan jangan berbuat jahat tetapi dia tetap berbuat jahat, dia pun bukan pengikut Buddha. Ya, bahwa apa yang disampaikan bahwa kita semua adalah mengikuti apa yang telah disampaikan oleh guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha itu sendiri. Ya, kalau memang Sang Buddha mengatakan jangan berbuat jahat, tapi ada yang ada yang berbuat jahat, bahwa ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima apa yang disampaikan. Ini setiap pemeluk agama pasti ada yang seperti itu, ya. Ada yang betul-betul bisa menerima. Sang Buddha mengatakan tidak boleh berbuat jahat. Ya, otomatis kalau memang kita bisa menerima, kita tidak berbuat jahat. Tapi kalau orang ini tidak menerima, walaupun dia seorang biku sekalipun, walaupun dia seorang majelis sekalipun, walaupun dia, jadi ini jelas bahwa apa yang disampaikan Bapak, kita semua, ya, saya mewakili seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh para biku sangha yang ada di Indonesia. Saya juga mengecam apa yang telah dilakukan oleh orang-orang di Myanmar, ya, terhadap kaum Rohingya. Dan ini semua tidak ada yang mendukung peristiwa yang terjadi di tempat tersebut. Semua pasti akan menolak. Termasuk saya pribadi, saya menolak apa yang telah
lakukan di Myanmar. Jadi jelas bahwa tahun lalu juga kita sudah sampaikan ke FKUP, ke MUI, kita juga sudah sama-sama berbicara untuk sama-sama bergerak. Jadi kita semua juga menolak atas apa yang terjadi di Myanmar. Jadi tidak hanya tahun ini saja, bahwa tahun lalu kita juga sudah bergerak. Jadi mendukung semua komponen masyarakat, bahkan dari saudara-saudara kami yang Muslim juga mendesak kami untuk bertanda tangan. Kami siap untuk bertanda tangan. Jadi semua bukan berarti yang di sana tetap salah, ya, karena memang itu tidak ada hubungan. Apa yang dikatakan Sang Buddha berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Yang pasti siapapun mereka di sana, walaupun memang biku juga mereka, tapi kalau memang mereka berbuat yang tidak baik itu juga salah. Mereka pasti di luar daripada Buddha dan ajaran Buddha. Sang Buddha tidak pernah menganjurkan seperti itu. Bahkan seluruh ajaran beliau bisa diteliti, bisa diriset, tidak ada bentuk penganjuran untuk melakukan seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali, Bante, dan untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana. Untuk Anda yang nanti ingin berinteraktif juga bersama kami masih membuka line telepon dan tetap dalam program